Dipadati gedung-gedung beraneka warna yang menjulang tinggi, serta dikelilingi pasir putih dan keindahan pesisir pantai yang memukau, kehidupan di kota kecil ini bagaikan setitik permata di antara luasnya samudra. Ini adalah Male, sebuah kota terpadat di tengah samudra, yang berdiri di atas sebuah pulau di gugusan Kepulauan Samudra Hindia, di mana seluruh penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Meskipun ukurannya mungil, namun siapa sangka kota terpencil ini memiliki peran penting sebagai ibu kota sebuah negara, yaitu Republik Maladewa. Sebagai ibu kota negara, Male merupakan jantung ekonomi Republik Maladewa, dengan sektor perikanan dan pariwisata sebagai industri utamanya. Selain itu, kota ini juga diakui sebagai salah satu kota paling indah di muka bumi, bahkan dijuluki sebagai surga dunia oleh banyak orang yang pernah mengunjunginya. Selamat datang di kota Male, ibu kota Republik Maladewa, di mana kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang kehidupan di kota ini, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan informasi menarik dan positif bagi kita semua. Republik Maladewa atau Maladewa adalah salah satu negara terkecil di dunia yang terletak di selatan barat daya India dan Sri Lanka, di kawasan Asia Selatan. Terdiri dari beberapa pulau dengan luas wilayah daratan hanya sekitar 300 km persegi, Maladewa menempati urutan ke-9 sebagai negara terkecil di dunia. Secara geografis, Maladewa termasuk wilayah Samudra Hindia, dengan jumlah pulau sekitar 1.192 pulau yang diantaranya tidak berpenghuni. Menurut pemerintah setempat, hanya sekitar 210 pulau saja yang dihuni secara permanen, sementara sisa lainnya merupakan pulau kosong yang tersebar di wilayah perairan seluas 90.000 km persegi. Dengan jumlah populasi pada Januari 2024 sekitar 518.998 jiwa, lebih dari separuh penduduk Maladewa tinggal di kota Male. Buat kalian yang belum tahu, Maladewa adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim, di mana seluruh penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Bahkan saat tiba waktu sholat, sebagian besar toko dan tempat usaha akan tutup sementara. Mereka akan berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Bagi seluruh penduduk di negeri ini, Islam merupakan agama wajib. Bahkan, konstitusi di negara Maladewa tidak memberi izin kepada masyarakat yang beragama selain Islam untuk menjadi warga negaranya. Maladewa dikenal banyak orang sebagai surga dunia. Namun, jarang ada yang membahas tentang kehidupan di ibu kotanya, yaitu Male. Male adalah nama ibu kota dari negara Maladewa, yang terletak di sebuah pulau yang bernama Pulau Male, dan dikenal sebagai kota paling padat di antara kota-kota lainnya di Maladewa. Dengan luas hanya sekitar 8,3 km persegi dan populasi penduduk lebih kurang 262.000 jiwa, kepadatan penduduk di kota Male bisa mencapai 31.566 orang per kilometer persegi. Tingginya angka kepadatan penduduk di kota Male ini menyamai kepadatan penduduk di kawasan kota Dhaka, ibu kota Bangladesh yang terkenal sebagai kota terpadat di dunia. Kendati demikian, Male bukanlah kota yang kotor dan semrawut. Meskipun memiliki kepadatan yang tinggi, uniknya kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling teratur, dengan tata bangunan yang cukup baik, bersih, aman dan nyaman. Sebagai ibu kota Maladewa, kota Male diketahui telah sejak lama menjadi pusat perdagangan, administrasi, dan kegiatan politik selama berabad-abad, bahkan sebelum negara ini secara resmi mengenal Islam. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan kota Male didirikan, namun diyakini bahwa pemukiman di wilayah ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Berdasarkan sejarahnya, periode Buddha selama 1400 tahun sebelum Islam hadir, memiliki pengaruh yang sangat mendasar dalam sejarah kehidupan di Maladewa, terutama di kota Male. Termasuk gaya arsitektur, lembaga yang berkuasa, adat istiadat, dan tata krama masyarakatnya, semua berasal pada saat wilayah ini masih menjadi kerajaan Buddha. Hingga pada abad ke-12, Dovemi, Raja Buddha terakhir Maladewa masuk Islam pada sekitar tahun 1153, dan mengadopsi gelar Muslim, Sultan Muhammad Al-Adil. Beliau kemudian memulai serangkaian 6 dinasti Islam, dan memutuskan kesultanan menjadi pilihan negara ini. Selain dikenal sebagai kota bersejarah, Male juga diakui sebagai salah satu kota paling indah di muka bumi,
oleh banyak wisatawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Menurut World Data, setidaknya ada sekitar 1,32 juta wisatawan yang berkunjung ke Maladewa ini pada tahun 2021, yang menghasilkan sekitar 3,49 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan 56,6% produk domestik bruto, dan sekitar 24% dari seluruh penerimaan pariwisata internasional di Asia Selatan. Sehingga menjadikan pariwisata sebagai salah satu pemasukan utama ekonomi di kota Male. Beberapa tempat wisata daratan di kota Male yang menarik perhatian wisatawan, salah satunya adalah Masjid Hukuru Miski. Masjid tertua ini merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Islam di kota Male, dengan ornamen ukiran yang mengesankan. Selain itu, ada juga The Grand Friday Mosque, yang merupakan tempat kunjungan paling populer di Male. Terletak di dekat Masjid Hukuru Miski, The Grand Friday Mosque merupakan salah satu masjid terbesar di Maladewa yang mampu menampung hingga ribuan jamaah sekaligus. Menyaksikan sunset di kota Male merupakan kegiatan favorit orang-orang di kota ini. Dan salah satu tempat terbaik adalah di Rasvan Nu Beach, sebuah pantai di kota Male yang berjarak tidak jauh dari The Grand Friday Mosque. Di pantai ini, banyak sekali warga maupun wisatawan yang berenang, atau sekedar bersantai sambil menikmati indahnya pemandangan laut. Meskipun dikunjungi banyak orang, namun pantai dan pasir di Rasvan Nu Beach selalu tetap bersih terjaga. Selain itu, Male juga terkenal dengan sumber daya alam bawah lautnya. Seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan, serta beberapa spesies hewan laut yang mungkin hanya bisa dijumpai di sini, menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama untuk penyelaman dan snorkeling. Kota Muslim di jantung Samudra Hindia ini benar-benar membuat siapa saja takjub melihatnya. Sebagai negara Islam, tentu saja aturan yang diterapkan di kota Male ini merujuk pada hukum-hukum Islam. Jadi, bagi kalian yang ingin ke sini, jangan berharap bisa sangat bebas seperti di Bali. Sebab kebudayaan Islam di wilayah ini cukup ketat. Termasuk etika, tata cara berpakaian, dan aturan mengenai alkohol. Konsumsi alkohol di Maladewa dilarang keras, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan, seperti tempat wisata, resor, atau restoran. Untuk itu, sebaiknya kamu tidak membawa alkohol ke negara ini, sebab setibanya di Bandara Male, bea cukai akan menyita semua minuman beralkohol yang kamu bawa ke negara tersebut. Selain sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian di kota Male, sektor perikanan juga tidak kalah penting sebagai sumber pendapatan terbesar kota ini. Sektor perikanan yang paling besar didominasi oleh penangkapan ikan tuna, dengan berbagai produk seperti tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Dengan sekitar 90% dari total produk perikanan tersebut diekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk sektor pertanian tidak terlalu menjanjikan. Hal ini disebabkan rata-rata kondisi tanah di seluruh wilayah negara Maladewa, termasuk juga di kota Male, kurang begitu subur. Hal ini menyebabkan hasil tanaman di wilayah ini sangat terbatas, dan hanya beberapa tanaman saja yang dapat tumbuh, seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi dan bawang. Sehingga sebagian besar makanan lain harus diimpor dari luar negeri. Bagi yang ingin berkunjung ke kota Male, kamu dapat melakukan penerbangan melalui transit atau hub di negara tetangga, seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok. Sebab hingga saat ini belum ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Maladewa, maupun sebaliknya. Biaya penerbangan tentunya akan bervariasi, mulai dari 2,5 juta rupiah per orang sekali jalan, tergantung dari jenis maskapai, tempat transit, dan juga periode perjalanan. Menariknya, Maladewa menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan wisata, bagi semua negara termasuk Indonesia, dan untuk seluruh jenis paspor. Visa ini berlaku untuk tujuan wisata selama maksimal 30 hari. Untuk mempermudah perjalananmu, jangan lupa untuk menukar mata uang rupiah terlebih dahulu. Untuk nilai tukar saat ini, 1 rupiah mata uang Maladewa setara dengan sekitar Rp1.070. Selain populer sebagai salah satu tujuan liburan paling aman di dunia, kemudahan akses transportasi, dan ongkos perjalanan yang cukup terjangkau, biaya hidup di kota Male juga terbilang relatif murah. Di samping itu, tingginya populasi muslim di kota ini membuat makanan halal sangat mudah ditemui, sehingga wisatawan khususnya wisatawan muslim tidak perlu khawatir
bahkan di tempat resort yang sangat terpencil sekalipun. Penduduk kota Malé yang terdiri dari berbagai suku seperti Sinhalese, Dravida, Arab, dan Afrika berkulit hitam, sangat terkenal dengan keramahannya. Meskipun secara resmi penduduk di kota Malé ini berkomunikasi menggunakan bahasa Divei, sebuah bahasa Indo-Arya yang ditulis dalam aksara Ta'ana, namun banyak juga dari mereka yang fasih berbahasa Inggris. Budaya mereka kaya akan tradisi dan adat istiadat, termasuk musik dan tarian tradisional. Selain itu, makanan khas mereka juga sangat beragam, termasuk masuni yaitu hidangan kelapa dengan ikan, serta fish curry atau kari ikan yang sangat populer. Makanan utama mereka biasanya terdiri dari ikan, kelapa, talas, kentang, nanas dan sukun. Malé merupakan contoh dan bukti nyata bagaimana sebuah kota bisa menjadi sehat dan indah jika dikelola dan dijaga dengan baik. Bahkan bisa menjadi sumber ekonomi yang bisa diandalkan, sehingga hasilnya bisa dirasakan dan bermanfaat bukan hanya saat ini, namun juga bagi generasi selanjutnya. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.